Untung Jungkook udah punya insting dan kebetulan dia tuh ada di camp, jadi ada banyak orang gitu kan. Oh iya, buat Mas Hajarwin ya, izin juga buat di react videonya. Terus ilustrasi yang dibuat sama Mas Hajarwin itu bagus juga. Gambar-gambarnya bagus ya. Hey, what's poppin gengs, welcome back with me Farhan di channel Shiben cuy. Di video kali ini gue bakal buat video yang agak berbeda gitu dari sebelumnya, karena biasanya gue lihat MV atau behind the scene atau live perform. Sekarang enggak nih, gue mau lihat cerita sedih dari Jungkook BTS. Gak tahu ini true story atau enggak. Yang harusnya gue react behind the scene fake love, jadinya gue bakal react ini aja ya. Gue gantiin sama ini aja. Setelah ini kita bakal lanjut ke funny moment. Tapi sebelum itu gue bakal shout out buat kalian yang udah follow Instagram gue kemarin. Di sini ada Dinda Ramadan, ada Anjum Satria, ada Tata, ada Jeon, ada Intan, ada Vika, ada Yana, ada Dia, ada Angel, ada Happy, ada Desit, Eren, ada JXB, ada Moka, ada anak didik Namjin, ada Raisa, ada Reni Wilyawati, Wapnab, ada Edelia, terus ada juga PJM, ada It's DLN, Romlah Sugas, terus ada Yunita, Santika, Najwa Rap, Dia Okta, terus ada Memory, ada Eksa Raina, MRSY 1408, Hanif H, Lina, Marsha. Oke, segitu. Buat kalian yang belum follow Instagram, follow dulu aja. Gua hampir lupa. Buat kalian yang nanya, kenapa sih video gua di MP sama behind the scene suaranya kecil? Karena ada motor. Enggak, tapi gara-gara kena copyright. Jadi copyright itu ada dua jenis, ada musiknya, ada videonya. Jadi gua istilahnya main aman aja gitu. Dalam arti main aman tuh biar nggak kena strike aja gitu. Bisa aja misalkan tiba-tiba gua copyright nih. Nah, mereka tuh bisa take down video gua gitu. Jadi gua kadang buremin tuh videonya ya, maaf banget. Tapi itu gua ngelihatnya nggak burem kok gitu. Tapi gue yakin kalian udah nonton yang aslinya gitu aja sih. Motor lagi. Mana lagi, sok cepetan sekarang aja. Jadi kita langsung aja sih ke videonya. Kayak gimana nih? Soalnya gue penasaran, emang Jungkook pernah punya cerita sedih? Emang iya? Kita langsung aja sih ya. Jadi ini videonya di-upload sama Hajarwin. Kalau misalkan Bang Hajarwin nonton, gua react ya Bang videonya. Karena sangat-sangat menarik untuk di react cuy. Let's go. Kayak gimana sih? Kisah fiksi. Oke. Kisah sedih Jungkook saat mengikuti wajib militer. Assalamualaikum, halo semua. Ya. Jungkook adalah member BTS, artis boyband asal Korea yang sangat terkenal. Betul. Selain ganteng, ia pandai menyanyi, nge-rap, dan juga ngedance. Betul. Tapi kemudian, ia harus meninggalkan itu semua karena mengikuti wajib militer. Di Korea, wajib militer adalah keharusan yang mesti diikuti oleh pemuda usia 19 hingga 35 tahun. Oh, sampai Oleh 35 itu, tahun. Sebagai warga negara yang baik, Jungkook pun dengan sukarela mengikuti wajib militer. Namun muncul permasalahan karena pada saat di sana ada gerombolan pasukan misterius yang mengancam jiwanya. Jungkook hampir saja kehilangan nyawa gara-gara kejadian itu. Wah, caur cuy. Sebelum melanjutkan ceritanya, yuk bagi yang belum subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan video cerita terbarunya. Jungkook memiliki kekasih. Tentu saja hal itu ia rahasiakan. Kok gue baru tahu dia punya pacar? Tidak diketahui oleh publik. Ia sangat mencintai gadis itu. Siapa tuh? Namanya Suni. Karena mengikuti wajib militer, Jungkook mesti meninggalkan kekasih hatinya itu beberapa waktu. Ini kapan nih kejadiannya nih?
Bang Hajar win. Suni rela, meskipun sesungguhnya ia sangat bersedih. Di camp militer, Jungkook bertemu dengan teman-teman baru. Salah satunya adalah Inspektur Lee. Ia adalah anggota polisi, tapi orangnya itu sangat menyebalkan. Inspektur Lee. Suatu saat, Jungkook mengetahui bahwa sikap menyebalkan Inspektur Lee disebabkan oleh karena anaknya yang sakit dan butuh biaya. Jungkook pun membantunya, hingga permasalahan pun selesai. Dan Inspektur Lee merasa sangat berhutang budi kepada Jungkook. Motor. Seenak jidat aja ya. Gila. Mana lagi ada nggak? Biar ngelewat dulu aja gitu. Orang teh lagi khidmat gitu nonton. Suatu ketika Suni menemukan karangan bunga mawar yang indah di depan pintu rumahnya. Suni penasaran siapakah yang mengirim. Lalu tak lama kemudian telepon Suni berbunyi. Ada suara pria yang menyapa. Rupanya pria itulah yang mengiriminya bunga. Siapa tuh? Namanya Jungcho, seorang yang sangat kaya dan berprofesi sebagai copok atau mafia Copok. Korea. Oh, mafia. Rupanya Jungcho naksir berat kepada Suni. Ya, karena memang Suni itu memang orang yang sangat cantik. Suni tentu saja menolak, tapi Jungcho tidak menyerah. Masa iya pacar Jungkook gak cantik, guys? Ia tetap mengejar Suni demi mendapatkan cintanya. Ia memberi coklat, boneka, hadiah, kue-kue, tas cantik, perhiasan. Bahkan Suni pernah ditawari mobil baru oleh Jungcho. Tapi Suni tetap tidak mau. Apa sih yang kurang dariku? Tanya Jungcho dengan heran. Aku ganteng, sukses, kaya, aku punya semuanya. Kamu pasti bahagia kalau kamu mau denganku, kata Jungcho kepada Suni. Tapi Suni tetap tidak mau. Jungcho sampai kebingungan. Karena dia tidak pernah ditolak oleh wanita sebelumnya. Mau dia itu artis, foto model, semuanya mau saat ia mendekati. Tapi Ya, dengan Suni, ya nggak semua cewek kayak gitu cuy. Jangan sama ratakan. Nggak bang, balik bercanda Bang Hajar. cintanya ditolak mentah-mentah. Jiwa Jungcho pun tersakiti. Apalagi Suni itu orangnya biasa saja. Kerja hanya sebagai karyawati rendahan dengan gaji yang sedikit. Jungcho lalu menugasi anak buahnya untuk memantau kehidupan Suni. Oke, gue potong bentar. Orang tuh sebenarnya punya istilahnya standar masing-masing dan punya istilahnya nilai masing-masing juga gitu. Jadi sebenarnya yang nggak bisa dibeli itu sikap sama kelas. Jadi di dalam hubungan tuh nggak semuanya tentang materi cuy ya. Dia ingin tahu alasan kenapa Suni tidak mau dengannya. Pagi, siang, malam, anak buah Jungcho pun mengawasi Suni. Sampai kemudian Nyuruh orang rasa gitu kan, penasaran itu terjawab. ngintai Anak gitu. buah Jungcho menemukan Asik fakta ngintai. bahwa Suni telah memiliki kekasih, yaitu Jungkook. Jungcho jadi cemburu dan sakit hati mendengar kabar itu. Ia pun mengutus anak buahnya untuk menghabisi Jungkook. Anak buah Jungcho mengangguk, karena ini bukan tugas pertamanya untuk menghabisi nyawa seseorang. Jadi Bosnya itu memang dikenal kejam. Kalau marah, ia ya udah tidak nonton akan aja dulu ya. segan-segan menyakiti orang. Anak buahnya Jongchu pun menyusup ke kamp wajib militer. Mereka ini adalah pembunuh profesional yang sudah berpengalaman menghabisi nyawa seseorang. Dan tugas mereka hanya satu, menemukan dan menghabisi Jungkook. Lalu di suatu malam, para pembunuh itu menyusup ke dalam kamar Jungkook. Jam sudah menunjuk pukul 2 dini hari. Semua orang di camp sudah lelap tertidur di dalam kamarnya. Lalu penyusup itu mengendap-endap, berjalan berhati-hati, mendekati Jungkook. Rencananya, mereka akan menghabisi Jungkook, lalu pergi secepat mungkin agar tidak ada yang mengetahuinya. Tapi saat orang-orang itu hendak menyekap Jungkook, rupanya Jungkook sudah bersiap. Ia langsung bangkit bangun dan menyalakan lampu. Ruangan pun menjadi terang benderang. Dan rupanya telah banyak orang yang berkumpul di sana. Oh, bagus. Para pembunuh itu jadi malu sendiri. Gagal nih. Rencana mereka gagal total.
Rupanya wajib militer telah membuat Jungkook menjadi pribadi yang lebih waspada. Untung Jungkook udah punya insting dan kebetulan dia tuh ada di camp, jadi ada banyak orang gitu kan. Otomatis lah si penyelinap atau pembunuh itu jadi kayak ketakutan gitu, pastilah ya kan. Tapi saat ditanya, mereka mengaku hanyalah fans dan ingin tanda tangan Jungkook. Alah, lagu Jungkook lama. tentu saja tidak percaya. Ia tahu mereka bohong dan Jungkook Iyalah, mencium adanya sesuatu hal yang tidak beres. bagus. Betul. Besoknya Suni menelpon Jungkook. Ia Betul. menangis karena dipaksa Jungcho untuk menjadi kekasihnya. Dan saat mendengar nama Jungcho, Jungkook sadar bahwa ia sedang berurusan dengan penjahat kelas kakap. Siapa sih yang tidak mengenal Jungcho? Karena ia sangat terkenal di dunia hitam. Di Korea Wajib mungkin ya. Gue aja nggak tahu. militer pun berakhir. Jungkook pun pulang dan bertemu dengan Suni. Mereka melepas rindu, berbincang santai di sebuah kafe di tepi kota. Nah, saat bertemu dengan Suni itu, rupanya ada orang-orang yang membuntutinya. Jungkook pun lalu dihajar. Wajahnya bengap, tubuhnya nyeri, dan bajunya itu sampai robek-robek. Hampir saja ia mati. Saat Caur. kemudian ada seseorang yang datang membantu. Rupanya Inspektur Lee. Ia datang bersama anggota polisi yang lain dan menyelamatkan Jungkook. "Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Inspektur Lee. Lalu mereka menghajar preman-preman yang tadi memukuli Jungkook. Jungkook benjut-benjut tapi ia baik-baik saja. Tapi ia marah dan merasa bahwa ini tidak bisa dibiarkan, harus diusut tuntas. Lalu saat orang-orang yang menghajarnya tadi pergi, Jungkook dan Inspektur Lee mengikuti salah satu orang itu. Mereka mengikuti dan mengawasi siang dan malam, hingga kemudian ditemukan bahwa orang itu bertransaksi mencurigakan berkaitan dengan penjualan obat terlarang. Inspektur Lee pun segera menghubungi anggota polisi lainnya, lalu segera disusun strategi untuk melakukan penyergapan. Lalu setelah diintai, memang terjadi transaksi itu. Ada juga Jungcho di sana. Hancurin. Saat transaksi dilangsungkan, polisi Tangkap aja, segera Pak. menggerebek dan semuanya ditangkap. Nah, Jungcho yang biasanya bisa berkelit, kali itu ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tertangkap basah dengan barang bukti yang tidak bisa dibantah. Jungcho pun akhirnya dipenjara. angkat tangan. Perjalanan Oke, penjahat kelas kakap itu pun akhirnya berakhir. Dan bagus. Jungkook berterima kasih Akhirnya masuk penjara. Jadi Jungkook bisa aman. kepada Inspektur Lee yang telah membantunya. Tapi Inspektur Lee justru yang mengucapkan terima kasih kepada Jungkook, karena sebenarnya polisi sudah mengincar mafia Jungcho sejak lama. Tapi penjahat itu rupanya susah tertangkap basah. Dan gara-gara Jungkook, penjahat Jungcho pun akhirnya bisa ditangkap. "Lagi pula kamu kan sudah membantuku saat kita di asrama militer dulu kan?" kata Inspektur Lee. Dan mendengar itu, Jungkook hanya bisa tersenyum malu. Akhirnya Happy semua ending, berakhir cuy. dengan bahagia. Jungkook dapat berkumpul lagi bersama Suni dengan tenang dan tidak ada yang mengganggu. Ia sangat memuji kesetiaan Suni saat dirinya tidak di sampingnya. Ada sebuah pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini. Betapa kesetiaan itu lebih berarti daripada harta yang melimpah. Dan harta yang tidak halal, meskipun melimpah, pasti akan menyebabkan kesialan. Jungkook bahagia bersama Suni, dan semenjak itu hubungan kisah cinta mereka menjadi semakin mesra saja. Nice, selesai. Wow, cerita yang sangat menarik cuy. Gila. Wah, ternyata ceritanya dalam juga cuy. Tadi gue bisa simpulin bahwa ada seorang mafia yang suka sama ceweknya Jungkook, terus Jungkook istilahnya diteror gitu, tapi nggak berhasil gara-gara Jungkook itu emang lagi wajib militer, lagi di camp, lagi banyak orang juga, mungkin sama member-member lainnya mungkin ya. Terus dia langsung menyadari bahwa dia berurusan sama mafia kelas atas, kelas kakap gitulah.
Tapi gara-gara kebaikan Jungkook di Wajib Militer ke Inspektur Lee, akhirnya Inspektur Lee itu selalu ada buat Jungkook. Dan itulah menurut gue, jadi kayak kebaikan itu bakalan dituai pada waktunya gitu. Jadi gila sih, pesan moralnya juga ada gitu. Terus gak selamanya, tadi juga ada scene dimana yang bilang bahwa Sunny gak mau sama Jeonchu, ya namanya Jancu mungkin ya, yang mafia itu. Jadi kayak dia tuh banyak materi tapi kayak Sunny pun menolak gitu. Kenapa? Karena menurut gua gitu, di hubungan tuh istilahnya nggak selalu tentang materi, nggak selalu tentang harta gitu. Bahkan sikap sama kelas seseorang itu lebih rentan dinilai gitu. Jadi bukan hanya sekedar itu. Memang materi juga butuh, cuman bukan itu segalanya gitu di dalam hubungan tuh. Ini happy ending juga. Semoga kalian juga terhibur sama video ini. Oh ya, buat Mas Hajarwin ya, izin juga buat di react videonya. Terus ilustrasi yang dibuat sama Mas Hajarwin itu bagus juga. Gambar-gambarnya bagus ya. Jadi itu sih, kalian bisa simpulin sendiri gitu di videonya kayak gimana. So yang tadinya gue harusnya nonton behind the scene, akhirnya gue nonton ini karena nemu gitu. Orang mah kan nemu-nemu aja gitu. Jadi setelah ini bakal ada funny moment. Jadi so buat kalian yang baru nemu channel ini, kalian subscribe aja. Terus buat kalian yang udah follow Instagram, thank you lagi ya. Pokoknya thank you deh buat kalian yang udah support gua sampai sejauh ini. Perjalanan masih panjang cuy, bentar lagi 6.000 subscriber. Let's go, kita gaskeun. Jangan lupa kalian share juga videonya, like juga, komen juga. Kalian juga boleh ngasih rekomendasi video-video yang kayak gini, kayak yang cerita-cerita gini tapi tetap mengenai BTS juga gak apa-apa, mengenai hal lain juga gak apa-apa sih. Jadi kita ada selingan, ada apa ya istilahnya, jadi channelnya tuh nggak boring ya kan. Ya mungkin segitu aja dulu video kali ini. Till next time, peace.